Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Keisha dari Universitas Peradaban. Jadi di sini sedikit ya Bu, ilmu yang kami dapatkan, yang saya dapatkan dari Universitas Peradaban. Jadi sini mau penyuluhan tentang kolesterol. Sebelumnya ibu-ibu di sini ada yang udah pernah itu sakit kolesterol Bu? Tinggi saya dulu pernah tinggi sampai 370. Iya itu bahaya. Iya betul. Sebelumnya ini saya baca brosur dulu ya Bu. Ya, Saya kemarin bisa. 200. Kalau 200 sampai ambang apa? 200 Di itu atas. udah masuk tinggi. Oh tinggi. Termasuk Minimal berapa sih? Sebenarnya baiknya sih 200, cuman di bawah 200. Kalau di 200 itu udah masuk. Iya di bawah 180 namanya. Jadi kolesterol itu tuh senyawa lemak sebenarnya Bu. Dia tuh alami diproduksi sama tubuh. Jadi sebenarnya kolesterol tuh ada dua, HDL sama LDL. Jadi sebenarnya penyebab kolesterol sendiri itu ya kayak konsumsi makanan kadar lemak gitu, kayak santan, Gorengan telur, setiap hari apalagi kemarin habis itu ya Idul Adha itu makan kambing gitu. Kambing apa sapi Mbak yang tinggi? Kambing biasanya lebih ke kambing, cuman sapi juga termasuk sih Bu. Terus itu kurang olahraga gitu biasanya. Olahraga tuh sehari minimal 30 menit. Olahraga yang ringan-ringan aja kayak jalan di depan gitu 30 menit. Terus berkebun sambil senam ya Bu. Atau sepedaan. Terus selain itu penyebabnya itu ada kebiasaan merokok. Kalau misal suaminya kita ya Bu. Terus biasanya konsumsi alkohol, terus biasanya mohon maaf kayak obesitas gitu ya Bu, atau kelebihan berat badan itu termasuk penyebabnya penyakit kolesterol. Terus usia Bu, usia juga termasuk. Selain itu kalau misal kita punya penyakit hipertensi atau diabetes itu lebih mudah terserang kolesterol ya Bu. Untuk nilai normalnya kolesterol itu di bawah 200. Terus buat agak tinggi itu 200 sampai 239, terus buat tinggi itu lebih dari 240. Itu kalau sampai udah 300 itu udah 300 itu ya Bu, nanti aku harus diperbaiki itu pola hidupnya Bu. Soalnya sebenarnya ini udah dari presentase WHO sendiri itu dari 20 mohon maaf kalau ada kesalahannya Bu, agak lupa itu dari 26% itu udah ada 7%-nya itu meninggal karena kolesterol. Tinggi. Karena kolesterol itu kalau misalnya udah kena kolesterol kita bisa jadi stroke, bisa menyumbat darah. iya benar, jadi bisa stroke, bisa serangan jantung gitu kan Bu. Apalagi ya buat umur-umur ke atas. Jadi kalau misal kita ada buat yang normal itu biasanya orang yang nggak kerasa penyakit kolesterol itu biasanya pemeriksaan itu setahun sekali Bu. Tapi kalau misalnya yang usianya udah tinggi itu biasanya pemeriksaan kolesterol itu kalau bisa 3 sampai 6 bulan. Usia tinggi dari mana? Mulai Itu tuh dari 50 ke biasanya atas apa? iya 50 ke Ya, atas termasuk udah masuk lansia. Iya. Itu tanda-tanda kolesterol itu diantaranya itu sering nyari di lengan Bu, lengan, terus pegel di leher, punggung, terus tekanan darah tinggi ya Bu, terus kaki sering kesemutan, Iya betul tuh ya. kepalanya sering sakit, terus dada kirinya juga sering sakit. Tapi pusingnya udah ya normal. Itu masih di ambang wajar. Iya, terus tanda-tanda kolesterol kan beda-beda ya setiap orang, yang kadang ada yang komplit, ada yang cuman Berapa yang ada di iya benar. Pencegahannya gimana sih ya Bu? itu tadi yang mau saya tanyakan. Pencegahannya ya itu ya Bu, pola hidupnya.
Pola makan. pola makan itu pola makan kayak misal berbanyak sayuran itu kayak bayam, cheese gitu ya Bu. Tapi juga di ininya osengnya jangan terlalu banyak minyak Bu, direbus-rebus aja kalau bisa. Terus buah-buahan, itu buah-buahan kalau orang yang udah kena kolesterol itu paling bagus itu buah-buahan kayak alpukat, itu seratnya banyak Bu, bisa buat nurunin kolesterol. Alpukat, semangka, terus apel itu tuh buat penurun kolesterol paling bagus. Terus selain itu makanan yang perlu dihindari yaitu gorengan ya Bu, gorengan. Terus otak sapi, jeroan gitu-gitu Bu, kambing. Kuning telur dikurangin Bu, terus hati, mentega, pakai keju gitu Bu, itu juga itu apa namanya tinggi kolesterol. Terus Keju sama apa tadi? mentega. Mentega. Selain itu, selain mentega keju itu juga yang nggak boleh itu udang, kayak seafood gitu Bu, sama makanan cepat saji itu kayak mie instan, hamburger, itu ayam chicken itu tepungnya itu Bu, itu kolesterolnya udah lumayan tinggi. Udah itu tuh kentang goreng itu tuh kolesterol apa ya, kadar kolesterolnya itu udah 50 lebih. Itu cuma buat ayam, satu ayam. Kentang harusnya direbus ya. Iya, kalau bisa mau kentang itu bisa direbus. Berarti Selain itu, selain tadi makanan, olahraga Bu ya itu 30 menit sehari itu minimal ya Bu. Nggak bisa lebih. Terus selain itu, kalau itu menurunkan berat badan Bu, biasanya kalau misal gampangnya itu di aplikasi itu ada Bu, misal ntar di situ kita cuman apa ya, masukin tinggi badan sama berat badan, terus ntar itu tuh masuk ke kategori normal atau dia tuh terlalu berat Badan sama yang itu ada aplikasinya gitu loh Bu. Iya, ada ya. Jadi kayak cuman masukin tinggi sama berat badan, terus nanti kita tahu kita tuh ideal atau berlebihan atau kurang gitu Bu. Selain menurunkan berat badan ya itu Bu, yang kebiasaan merokok jadi kurang. bapak-bapak gitu. Kalau misal ada bapak yang sering merokok ya Bu. Udah Bu, ini materinya cuma segini Bu, barangkali ada yang mau ditanyain atau kalau itu saya alhamdulillah Bu, menyiapkan 3 door prize ya Bu, tapi isinya ya pelajar ya Bu. Mau dimaklumi ya. Betul. Ntar kalau misal ada 3 door prize Bu, kalau misal ada yang nanya nanti saya kasih door prize. udah saya dulu yang nanya. Ada dokter sih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi ibu-ibu ya. Khususnya bagi saya karena memang saya pernah kolesterol saya itu tinggi sampai 375. Nah, itu memang kerasa sekali. Seperti bener nggak sih ya, seperti yang di leher itu kaku seperti itu, terus pegel-pegel seperti itu juga. Nah, solusi untuk mengurangi kolesterol tadi sudah disampaikan. Nah, terus solusi yang kedua juga, apakah kita perlu karena kita kolesterol tinggi untuk periksa rutin? Seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi dari pengalaman juga mama saya juga kemarin kolesterol ya Bu. Jadi saya waktu dapat materi kolesterol itu kebetulan mama saya tuh langsung kena kolesterol. Jadi jadi langsung dipraktekkan. Nah itu tuh sempet 3 hari itu ya sampai nggak bisa bangun gitu ya Bu sininya. Itu waktu ternyata akhirnya dicek, ternyata kolesterolnya tinggi udah sampai 200 lebih 260-an. Terus habis itu ya sebenarnya selain itu kan biasanya kalau misalnya kita periksa dicek ya Bu kolesterol, terus habis itu dapat obat-obatan. Nah itu ya pertama obat-obatannya harus dihabisin Bu. Biasanya kan sekarang kan kadang orang-orang males ya Bu minum obat ya, kayak terlalu banyak obat jadinya akhirnya kayak ya udahlah yang penting minum paling seminggu pertama, terus kesananya udah nggak pernah minum obat lagi, apalagi kalau udah ngerasa mending ya Bu. Iya betul. Makanya ntar obatnya langsung gak diminum lagi.
Nah itu ya selain itu periksa minum obat, terus kalau misal emang masih ada yang dirasa itu emang harusnya periksa lagi Bu, apa namanya, apalagi kalau misal nggak ngerasain ada perubahan kita masih kayak gitu, berarti itu obatnya yang biasanya nanti dokternya itu ganti obatnya yang lebih dosisnya lebih tinggi gitu Bu. Ada ini ada obat untuk herbal seperti tumbuh-tumbuhan itu yang bisa untuk mengurangi kolesterol itu loh. Buah-buahan tadi ya. Iya. Enggak seperti kayak jahe atau Bicara itu. Nah, kemarin tuh saya dapat informasi ya Bu, tapi ini tuh informasi kayak dari pengalaman, bukan dari ilmu, tapi dari pengalamannya orang-orang yang pernah kena kolesterol. Itu tuh minum apa ya Bu, ramuan asam jawa bisa, terus waktu itu kemiri apa ya Bu, Kemirinya di kemirinya itu sangrai. bukan di itu pakai air panas. Jadi ketumbar apa ketumbar mohon maaf Bu. Ya itu jadi diseduh pakai air panas, itu diminum rutin tiap pagi Bu. Itu juga lumayan, termasuk herbal juga buat menurunkan kolesterol. Ya semoga kita nggak termasuk ya Bu, jangan kena kolesterol lagi. Pengennya sehat. Iya betul, berarti pola makannya ya Bu dijaga. Karena kalau misal udah kena kolesterol ya banyak penyakit yang menyusul. Yang menyertai. Iya. Penyakit yang menyertai. Teman-temannya pada inti. Iya benar. Pendampingnya banyak. Ya makasih. Monggo yang lain. Terima kasih waktunya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjutkan tadi kan ini gunung karena gemuk kolesterol. Nah apa orang-orang yang kurus-kurus juga bisa kena kolesterol? Jangan bisa. Jelas bisa. Itu juga bisa kena kolesterol. Jelas kolesterol itu bisa menyerang siapa aja Bu. Kemarin pengalaman teman saya yang masih muda, saya aja bisa kena kolesterol Bu gitu. Apalagi yang umurnya termasuknya udah di atas 30 ya, itu usianya kan udah mulai ya bertambah, terus udah hampir jadi lansia, terus organ tubuhnya juga udah nggak sehat dulu. Jadi mau yang kurus mau yang gemuk itu tuh muda tua itu bisa kena apa kalau misal kita pola makan, pola tidur, pola semuanya, pola hidupnya itu makanannya siap saji itu. Iya, Akhirnya benar. anak-anak muda yang biasanya kepengen langsung. ya Orang-orang gitu. nggak seneng ribet yang seperti itu. Akhirnya anak-anak muda terserang juga. Iya benar Bu. Ini Mbak, saya apa ya? Ini kan kayak kolesterol itu sebenarnya ciri-cirinya ada yang kayak apa ya? Kayak udun apa ya? Yang saut gitu, senut. Saya kan suka kayak itu. Senut. Benjolan, agak benjolan. Ya, kadang kan bengkak ya. Tapi nanti saya sembuh sendiri. Itu termasuk ciri-ciri Apa kolesterol termasuk bukan? ciri-ciri kolesterol? Ciri-ciri kolesterol biasanya kadang suka ada yang ini ya. Iya, suka bengkak. Terus kayak udun ya semua. Ya, pegel. Kalau sebelumnya itu aku belum pernah dengar ya Bu, maksudnya kayak tanda-tanda kayak gitu. Cuman kalau misal udah merasa kayak gitu terus mengganggu banget, lebih baik diperiksain Bu, karena kalau misal itu kan lebih tahu ya Bu ilmunya. Terus lebih baik mencegah Bu daripada mengobati. Jadi kalau misal kita ada yang dirasa, ya kalau bisa ke puskesmas langsung gitu. Kan kadang ada orang yang kayak apa-apa obat, ini herbal dulu gitu. Ya herbal juga boleh Bu sebenarnya, cuman kita kan juga perlu tahu apa sih yang dirasa kita tuh itu penyakit apa sih gitu, baru kita kalau mau herbal terus ditambah obat ya nggak apa-apa gitu. Udah 3 1 2 3. Ya terima kasih Bu. Dilanjutkan sama teman saya ya Bu. Ini